Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membahas tentang dalalatun nahwiyah. Pertama, tentang apa sih dalalah itu? Jadi dalalah itu adalah istilah untuk semantik. Semantik itu bukan satu mantik ya, tapi semantik itu udah satu kata. Artinya semantik itu suatu ilmu yang membahas tentang makna gitu. Makna bukan hanya pada suatu kata, bahkan bisa kalimat gitu. Hingga nanti kepada struktur tata peletakan kata-katanya gitu. Itu dalalah nahwiyah. Tentang ilmu nahu itu ilmu yang membahas tentang gramatika bahasa Arab ya, termasuk yaitu tata peletakan kalimat. Tentang dalalah nahwiyah memiliki beberapa pembahasan. Yang pertama adalah dalalatul jumlah, yang kedua dalalatul kalimat fil jumlah, yang ketiga dalalatul taqdimi wa ta'khir, yang keempat wazifatul i'rab fil dalalah, yang kelima takdirul makna fil i'rab. Dalalah nahwiyah itu sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dia adalah pembahasan semantik bahasa Arab yang fokuskan makna kalimat berdasarkan atau penyusunan kata dan harokatnya. Jadi maksudnya, ketika sebuah kalimat itu memiliki kata, itu nanti kata itu maknanya itu bisa berubah, bukan hanya dari arti kata itu saja, kedudukan pun bisa mempengaruhinya gitu. Nanti kita lihat di contoh-contoh berikutnya. Termasuk juga nanti akan ada pemahaman ya, pemahaman itu diperlukan terhadap suatu kalimat. Pemahaman apa yang maksud? Pemahaman pembaca atau pendengar terhadap sebuah kalimat. Baiklah, lanjut. Ini adalah nama saya pribadi. Perkenalkan, nama saya Fatih Akramadiat. Sebelum kita lanjut mengenai pembahasan dalalah nahwiyah, setelah pemberitahuan nama tadi, izinkan saya sedikit menjelaskan. Yang pertama, ada apa yang disebut dengan dalalatul jumlah. Ingat ya, semua nanti sebab pembahasan ini adalah tentang dalalah nahwiyah. Jadi ini adalah subtopiknya. Yang pertama adalah dalalatul jumlah. Dalalatul jumlah itu membahas tentang makna kalimat atau frase. Maksudnya itu gimana? Nanti di dalam suatu kalimat itu ada makna yang disebut dengan makna penekanan. Jadi apa sih yang sebenarnya diinginkan dari pengucap atau penulis gitu. Nanti di kalimat berikutnya ya, di contoh mari kita lanjutkan. Nah, pada contoh ini misalnya kata mata fulan, artinya fulan telah mati. Nah, dari kalimat mata fulan itu si pengucap sebenarnya menginginkan pemberitahuan atau memberitahukan bahwa ada kejadian yang menimpa fulan, yaitu kematian, dan itu diberitahukan kepada pendengar gitu. Jadi bukan tokohnya di sini penekanannya ya. Maksudnya tokoh di sini tuh tokoh mengapa si fulan bisa mati, bukan. Tapi di sini penekanan kejadiannya yaitu kematiannya. Kalau kita ingin menyatakan bahwa siapa sih pelaku di baliknya ya, pelaku di balik kematian fulan, maka jawablah dengan kalimat amatawallahu fulanan. Allah mewafatkan fulan. Gitu. Jadi kalimat itu memang mempengaruhi ya. Akan mempengaruhi makna apa sih sebenarnya yang diinginkan gitu. Sebelum melanjutkan, ini ada sedikit kata motivasi. The way to get started is to quit talking and begin doing. Maksudnya, cara untuk memulai adalah
berhenti berbicara dan mulai bertindak. Ya, jadi intinya di sini jangan banyakkan mikir gitu. Langsung aja kita melakukan mencoba hal-hal yang baru gitu. Dan kita patut bersyukur walaupun hanya melangkah sekali saja. Lanjut tentang dalalatul kalimah fil jumlah. Dalalatul kalimah fil jumlah ini maksudnya adalah arti atau makna kata dalam suatu kalimat. Ini kita berikan contoh. Kata rojulun dan jalisun. Rojulun itu kalau secara leksikal atau secara kamus itu artinya manusia berjenis kelamin laki-laki. Dan kata jalisun itu isim fa'il atau pelaku ya. Berarti orang yang duduk gitu. Fi'ilnya atau kata kerjanya adalah jalasa. Nah, ketika kedua kata tersebut disatukan, ar-rojulu jalisun. Ar-rojul statusnya menjadi mubtada dan jalisun statusnya menjadi khabar. Nah, yang muncul bukan arti perkata lagi, bukan gini ngartinya, manusia berjenis kelamin laki-laki dan orang yang duduk, bukan seperti itu pemaknaannya. Ditambah lagi dengan munculnya perharokatan sehingga itu akan memunculkan apa yang disebut dengan i'rab ya kalau dalam bahasa Arab. Nah, maka penerjemahannya itu seorang laki-laki itu sedang duduk, seperti itu penerjemahannya. Berikutnya adalah tentang dalalatul taqdim wa ta'khir. Ini maksudnya peletakan posisi kata di awal yang seharusnya di akhir. Atau sebaliknya ya, yang seharusnya di awal tapi di akhir. Nah, ini tuh bermakna pengkhususan. Contoh, kitaban qara'tu. Kata kitaban itu statusnya maf'ul bih atau kedudukan itu sebenarnya objek ya, maf'ul bih. Dan seharusnya diletakkan di akhir dalam progres dalam pembuatan kalimat bahasa Arab. Nah, karena objeknya ditaruh di depan, ini mengandung makna bahwa saya hanya membaca buku. Qara'tu, tu itu domir saya, domir anak untuk fi'il madi. Saya hanya membaca buku, dan itu penekanan bahwa tokoh saya ini tidak membaca selain buku. Contoh lain ini dalam ayat Al-Quran banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya kami hanya menyembah kepadamu Allah dan kami hanya memohon pertolongan kepadamu. Pada dalam terjemahan Al-Quran menjadi hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ada wasifatul i'rab fit dalalah. Maksudnya i'rab itu pembeda makna pada kalimat. Contoh nih, ma ahsanas samaa itu berarti pengaguman ya. Jadi uslub atau pola takjub itu polanya ma af'ala. Nah, kalau di sini menjadi ma ahsana dan as-samaa-nya pun fathah harokat akhirnya. Itu diartikannya menjadi betapa indahnya langit itu. Nah, jika berbentuk pertanyaan maka menjadi ma ahsanus sama'i, dengan ahsana jadi ahsanu gitu, as-sama jadi as-sama'i. Itu artinya menjadi pertanyaan, apa yang terindah dari langit? Berikutnya ada takdirul makna fil i'rab. Takdir itu maksudnya perkiraan, jadi ada makna tersirat gitu di dalam sebuah kalimat yang sudah ada i'rabnya. Misalnya, marartu bi Zaidin wa fulanan. Kata fulan itu dia kan mansub ya, tapi kok sebelumnya kan kasroh, sedangkan di situ wawu atof gitu. Nah, jadi kata Zaidun itu aslinya dalam keadaan mansub, berarti Zaidan. Karena sebelumnya ada huruf jar yaitu ba, maka kata Zaid tadi harus berharokat kasroh. Nah, sedangkan kata fulan dia tetap maf'ul bih ya, sebagaimana
kata Zaid dia juga maf'ul bih, tapi karena fulan ini tidak memiliki huruf jar, maka dia di'rabkan dengan harokat fathah. Karena harokat mansub itu fathah, objek itu mansub. Nah, kalimatnya pun diterjemahkan menjadi saya bertemu dengan Zaid dan fulan. Contoh lainnya darabtuka midroban, itu maknanya darabtuka dorbatan midrobin. Kata dorbatan itu masdar marroh yang menunjukkan bilangan. Artinya saya memukulmu sekali dengan alat pukul. Kesimpulan, setelah beberapa pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa makna bisa berbeda dari posisi kata dalam kalimat, pemberian harokat dalam kalimat, serta pemahaman tersirat dari suatu kalimat. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.